grup Ayano Koji. Yap, kali ini gue akan bahas tentang awal terbentuknya kelompok atau grup Ayano Koji yang bersumber pada light novel Classroom of the Elite volume ke-6-nya. Grup Ayano Koji ini sendiri kayak suatu perkumpulan atau circle-nya Ayano Koji. Ya pasti setiap orang di kelas itu bakal masuk ke suatu circle yang hobi atau pemikirannya sama kan ya. Contohnya itu circle-nya Ike, Yamaguchi, Sudo. Mereka orang-orang terbodoh di kelas ya. Dan circle-nya Karuizawa, Sato, Matsushita, Shinohara. Grup yang bisa dibilang cewek-cewek modis di kelas D. Ya contohnya itu lah ya. Dan untuk grup Ayano Koji ini sendiri ada 5 orang, yaitu Ayano Koji, Hasebe, Yukimura, Miyake, dan Sakura. Dan gimana ceritanya ya? 5 orang yang bisa dibilang itu penyendiri di kelasnya itu memutuskan untuk bikin kelompok yang dinamai dengan grup Ayano Koji. Oke, ceritanya itu ada ujian tulis bernama ujian paper shuffle dengan konsep berpasangan yang isinya 2 orang, ujian tulis berpasangan gitu ya. Setelah penjelasan tentang ujian dan pembelajaran dari Cabashira Sensei selesai, Miyake dan Hasebe ini menghampiri Horikita. Kedua murid ini biasanya itu sangat pendiam dan jarang melibatkan diri dengan siapapun di kelas ya. Oh iya, penampilannya Hasebe di anime dan di novelnya itu beda ya, beda rambut doang sih ya. Miyake berkata kepada Horikita, "Kami adalah pasangan untuk ujian yang akan datang, tapi berdasarkan hasil yang kami dapatkan pada kuis atau ujian tengah semester, kami baik dan payah pada subjek yang sama," kata Miyake ya. Miyake serta Hasebe ini ingin minta saran ke Horikita terkait hal itu. Horikita menyarankan mereka berdua untuk masuk ke kelompok belajarnya Kushida. Miyake di sini nggak berkata apapun, tapi Hasebe menolak dan bilang, "Aku tidak ikut, aku tidak suka berada di sekitar Ichi Hashisan," kata Hasebe ya. Ya mungkin Hasebe itu punya masalah gitu dengan Ichi Hashisan gitu ya. Dan sepertinya Horikita tuh nggak punya solusi lain selain itu ya. Dan Hasebe itu pun langsung pergi dari kelas seketika. Horikita berusaha membujuk setidaknya Miyake yang ikut belajar ke kelompoknya Kushida ya. Miyake tapi di sini menolak karena Miyake itu nggak terlalu suka jika belajar dengan orang banyak, dan lagi di kelompok belajarnya Kushida itu banyak ceweknya ya. Miyake pun keluar juga dari kelas seketika setelah itu. Sebenarnya Horikita tuh mau mengajari mereka berdua, tapi di sini Horikita juga sedang mengajari murid lainnya. Tiba-tiba Yukimura itu mendekati Horikita dan berkata, "Biar aku saja yang mengajari mereka berdua." Dan Horikita pun senang mendengar akan hal itu ya. Alasan Yukimura mengajukan diri karena Yukimura itu merasa tidak berguna pada festival olahraga sebelumnya. Jadi Yukimura itu memutuskan untuk membantu selama masih bisa berguna bagi kelasnya ya. Selain itu Yukimura ini salah satu murid terpintar di kelas D ya. Jadi Horikita tanpa ragu menyerahkannya kepada Yukimura. Tapi Yukimura di sini ada satu masalah, yaitu Yukimura nggak terlalu mengenal Miyake dan Hasebe. Mungkin akan sulit untuk meyakinkan mereka untuk mengajak mereka belajar bersama. Dan Horikita tuh bilang akan memikirkan bagaimana cara mengumpulkan mereka berdua untuk hadir di sesi belajar Yukimura. Dan ujung-ujungnya Horikita tuh meminta bantuan Ayano Koji untuk menjadi penghubung antara Yukimura dengan Miyake dan Hasebe. Ayano Koji ini mengangguk dan dalam hati itu bilang, "Yang terpenting tidak membuatku menjadi pengajar orang lain." Dan Ayano Koji itu menjawab, "Aku akan mencoba yang terbaik." Dan keesokan harinya segera Ayano Koji itu mulai mengambil tindakan. Ayano Koji itu berbicara dengan mereka bertiga, dan Yukimura, Hasebe, Miyake itu semua itu sepakat untuk mengadakan kelompok belajar setelah pulang sekolah ya. Setelah pembelajaran selesai mereka itu berkumpul. Yukimura menanyakan bagaimana dengan Hasebe, dan Miyake itu menjawab begitu kelas selesai Hasebe itu menghilang dari kelas. Yukimura berkata, "Apa dia kabur?" Yukimura di sini rada marah ya. Miyake menjawab, "Mungkin saja Hasebe sudah duluan pergi ke tempat yang kita rencanakan." Akhirnya mereka bertiga itu OTW ke tempat yang sudah direncanakan ya. Dan di jalan itu ketemu sama Hasebe yang lagi nungguin mereka bertiga. Yukimura bilang, "Kenapa kau pergi tanpa kami?" Dan Hasebe itu menjawab, "Aku hanya tidak ingin menarik perhatian." Yukimura di sini agak kesal sama jawabannya Hasebe. Tapi Miyake bilang harus segera ke tempat yang kita rencanakan karena setelah pulang sekolah tempat itu bakal rame, takut nggak kebagian kursi ya. Dan mereka tuh langsung OTW ke tempat yang direncanakan. Setelah sampai di sebuah kafe, mereka tuh duduk dan Yukimura itu langsung bilang, "Baik, singkatnya tolong memberitahukanku." Di sini Yukimura tuh
itu rada judes kepada mereka ya. Suasananya itu nggak nyaman banget dan canggung banget di antara mereka. Lalu Ayano Koji berkata, jika kalian memiliki pertanyaan, aku akan mendengarkannya terlebih dahulu. HCP mengangkat tangannya dan bertanya. Ternyata Ayano Koji bisa bicara ya. Menurut HCP, Ayano Koji adalah murid yang tidak memiliki hawa keberadaan di kelas ya. Jadi menjadi hal yang langka jika mendengar Ayano Koji berbicara gitu ya. Miyake itu langsung menyaut dan bilang, tapi saat festival olahraga, Ayano Koji menjadi pusat perhatian satu sekolah saat itu. HCP bilang ingin melihatnya, tapi sayang saat itu HCP sedang berada di kamar mandi ya. Sepertinya Ayano Koji telah menjadi topik hangat setelah festival olahraga berakhir ya, kata HCP. Yukimura yang dari tadi cuma mendengarkan doang berkata, tidak ada lagi rahasia seperti saat festival olahraga lagi, Ayano Koji. Ayano Koji menjawab, apa maksudmu Yukimura? Yukimura berkata, aku telah mendengarnya dari Horikita bahwa kau sungguh mampu mendapatkan nilai yang lebih bagus. Di sini Ayano Koji menjawab, aku relatif mahir dalam mengingat sesuatu dan aku pikir jika berkonsentrasi sedikit setidaknya akan mencetak nilai yang lebih baik. Dan Yukimura itu berkata, kau tipe orang yang tidak melakukan apapun meskipun kau memiliki kemampuan untuk melakukannya ya. Ayano Koji menjawab, aku tidak bisa membandingkannya denganmu, jadi jangan terlalu berharap banyak kepadaku. Yukimura setelah itu langsung menyuruh mengeluarkan semua kertas ujian Miyake dan HCP ya. Dan bisa dilihat kalau mereka berdua itu sangat ahli dalam sains, tetapi hasil dalam pembelajaran sastra mereka itu sangat buruk. Yukimura di sini merevisi kertas ujian mereka dan memeriksa mana kelemahan mereka. Selagi Yukimura memeriksa kertas ujian mereka, HCP bertanya ke Ayano Koji, apakah Ayano Koji ini berpacaran dengan Horikita? Dengan cepatnya Ayano Koji itu langsung menjawab, tidak, aku tidak memiliki hubungan seperti itu dengan Horikita. HCP kaget karena jawabannya cepat banget dan HCP di sini sedikit curiga gitu ya. Ayano Koji meyakinkan HCP dengan berkata, aku sudah ditanyai oleh berbagai orang sebelumnya terkait hal itu, jadi aku sudah tahu harus menjawab apa ya. Dan Yukimura itu sudah selesai merevisi semuanya dan Yukimura memberikan soal seni liberal kepada Miyake dan HCP. Dan di sini Yukimura sudah tahu di mana tempat Miyake dan HCP mengalami kesulitan. Yukimura bilang kalau jawaban mereka itu hampir sama persis. HCP berkata, luar biasa, bukankah kita ditakdirkan saling terkait, Miyachi? Di sini HCP manggil Miyake dengan julukan Miyachi ya. Miyake itu menjawab, aku tidak merasakannya. HCP berkata, seperti biasa, responmu sangat membosankan, Miyachi. Setelah itu Yukimura mengakhiri pertemuannya. Pertemuan kali ini cuma untuk menentukan gimana kelemahan Miyake dan HCP doang ya. Dan berencana untuk mengadakan sesi belajar pertama besok lusa dengan mereka ya. Mereka pun membubarkan diri setelah itu. Yap, skip, mereka telah mengadakan sesi belajar selama 3 kali dan ini keempat kalinya. Yukimura nampak lebih semangat dalam mengajar daripada sebelum-sebelumnya. Ayano Koji menilai pertanyaan dan penjelasan Yukimura ini cukup cemerlang ya. Mungkin memang terkesan melebih-lebihkan, tapi itu nyata, kata Ayano Koji. Tapi Ayano Koji ini juga sedikit penasaran, apa Yukimura cukup percaya diri untuk menjadi seorang guru ya. Yukimura kembali membuatkan mereka soal dan HCP itu mengeluh kalau soalnya itu sulit banget. Sudahlah HCP, kata Yukimura, mengeluh itu tidak ada gunanya. Dan yep, mereka tuh mengakhiri sesi belajar keempat dan pulang ke asrama masing-masing. Karena mereka semua tinggal di asrama yang letak atau lokasinya sama, mereka pun pulang bersama. Pas di perjalanan pulang, HCP itu menyarankan untuk mampir ke sebuah toko dulu membeli es krim sebelum pulang. Mereka berempat berhenti di toko dan memakan es krim di depan toko itu. HCP berkata, karena kita sudah berteman, aku akan mulai memberikan julukan-julukan kepada kalian. Dan HCP itu memberikan julukan aneh seperti Yukimu, Miyachi, dan Ayanon. Yukimura itu menyuruh HCP untuk berhenti memanggilnya begitu karena itu memalukan ya. HCP berkata, setelah aku mencoba hal-hal baru di kelompok belajar ini, aku merasa nyaman dan itu sangat menyenangkan. HCP memutuskan untuk membuat kelompok teman baru yang beranggotakan mereka berempat. Miyake menjawab, tidak buruk bukan? Aku merasa seperti cocok dengan kelompok ini daripada kelompok lain seperti kelompoknya Hirata dan Sudo. Miyake merasa nyaman ketika berada di kelompok ini. Yukimura menjawab, aku tidak keberatan selama itu tidak mengganggu nilai ataupun ujian. Tinggal tersisa Ayanon sekarang, kata HCP. Sepertinya Ayanon sudah berada di kelompok Horikita dan dekat dengan Ike Yamaguchi Sudo. Bagaimana denganmu Ayanon?
Ayano Koji itu menjawab, keduanya itu sangat berbeda dari tipe orang seperti aku. Horikita dan aku hanya duduk berdampingan di kelas, dan untuk Ike, Yamaguchi, Sudo, mereka itu memiliki banyak aspek yang tidak cocok denganku. Kami memang banyak berinteraksi, tapi aku tidak berada dalam kelompok bersama mereka, kata Ayano Koji. HCP berkata, oke, sudah diputuskan. Kami akan menamakan kelompok ini menjadi kelompok Ayano Koji mulai sekarang. Ayano Koji merespon, kenapa harus menggunakan namaku? HCP menjawab, kaulah yang mengumpulkan kita semua. Apakah kau tidak setuju dengan hal itu? Miyake itu setuju dengan pendapat HCP. Yukimura pun nggak keberatan selama nama kelompoknya itu nggak pakai nama dirinya ya. Mulai sekarang kita akan memanggil nama masing-masing dengan nama depan, kata HCP. Di Jepang manggil pakai nama depan itu cuma buat teman dekat, pacar atau orang spesial gitu ya. Nama depan HCP adalah Haruka, Miyake adalah Akito, Ayano Koji adalah Kiyotaka, Yukimura adalah Teruhiko. Tapi di sini Yukimura menyuruh mereka semua itu memanggilnya dengan sebutan Keisei. Keisei adalah nama panggilan Yukimura sejak kecil. Ayano Koji melihat ke arah belakangnya dan bilang, apakah kau hanya akan tinggal diam di sana, Sakura? Sebenarnya Sakura ini dari awal sesi belajarnya Yukimura, Sakura ini selalu mengikuti mereka kemanapun gitu ya, alias nge-stalking atau nguntit gitu ya, ngikutin terus gitu ya. Sakura pengen gabung tapi malu-malu gitu ya. Sakura itu dengan kaku melangkah keluar dengan gugup berjalan mendekati mereka berempat. Mereka bertiga itu mengatakan namanya pada saat yang hampir bersamaan. Sakura bilang, aku juga ingin bergabung dengan kelompok Ayano Koji. Keisei di sini beranggapan kalau Sakura cuma mau ikut sesi belajarnya. Tapi di sini Akito bilang, bukankah tidak apa-apa Sakura bergabung dengan kelompok kita, katanya ya. Ditambah Sakura itu sebenarnya cocok dengan kita. Akito berbicara seolah menyambut Sakura ya. Sakura bertanya, apakah tidak apa-apa membiarkan seseorang bergabung dengan mudah begitu saja? Akito menjawab, lagi pula kita semua adalah seorang penyendiri, jadi kupikir itu baik-baik saja. Keisei berkata, untuk kali ini aku tidak keberatan, tapi aku tidak ingin menambah seseorang lebih dari ini ya. Haruka juga setuju dan menyuruh Sakura untuk memanggil masing-masing dengan nama depannya. Nama depan Sakura adalah Airi ya. Awalnya Airi ini lancar menyebut nama depan Keisei, Akito, Haruka itu menyebut mereka bertiga itu lancar sampai di saat harus memanggil nama depannya Kiyotaka. Airi ini tiba-tiba wajahnya tuh memerah pas mau manggil nama Kiyotaka. Ya seperti yang kita tahu kalau Airi ini suka sama Kiyotaka mainnya udah dari awal animenya tuh ya. Kyo Airi ini susah banget untuk menyebut nama Kiyotaka ya, cuma Kyo mulu. Dan Kiyotaka pun berkata kalau Airi ini telah mengambil langkah besar dengan memberanikan diri untuk meminta bergabung, mengingat Airi ini adalah orang yang pemalu, jadi kau seharusnya juga bisa mengambil satu langkah lebih jauh lagi, bukan? Dengan mantap Airi itu menjawab, ya Kiyotaka, mohon bantuannya mulai sekarang. Ya, kau lulus. Aku juga setuju Airi bergabung dengan kita, kata Haruka. Haruka senang di sini karena di kelompoknya tuh sekarang ada teman cewek ya. Haruka menyuruh Kyopon juga untuk memanggil nama depannya Sakura. Ya, di sini Haruka itu mulai manggil dengan nama aneh lagi ya. Dan mulai terbentuklah grup Ayano Koji atau kelompok Ayano Koji yang berisi 5 orang ini. Yang punya ide untuk ngebentuk grup ini adalah Haruka dan ketuanya adalah Kiyotaka. Kiyotaka ini namanya dipakai buat grupnya ya. Mulai dari sinilah mereka berlima tuh sering pulang bareng. Setelah pembelajaran selesai mereka tuh berlima itu sering mampir ke kafe gitu sebelum pulang, nonton bioskop ya, selayaknya kayak hal-hal yang satu circle lakukan ya, sering berkumpul gitu. Mereka berlima tuh merasa nyaman ya karena mereka ini adalah satu spesies gitu ya, yaitu menyendiri dan nggak banyak bacot di kelas gitu ya. BTW nanti di volume 4.5 second year kita bakal lihat mode bikininya Airi dan Haruka men ya. Dua cewek di kelas D yang terwow aduhai pakai bikini gitu ya. Volume 4.5 nanti rilis di bulan Juli apa Juni kalau nggak salah, lupa lah bulan Juni atau Juli gitu. Yap, sekian aja video kali ini. Kalau ada yang salah dan kurang komen aja di bawah, dan next bahas apalagi komen juga. Makasih buat yang udah nonton, see you next video, bye bye.